hujan deras sekali, tetapi bagiku seakan-akan tak berarti. Karena yang aku yakini, suatu saat pasti akan berhenti. Nantikanlah, nanti pasti. Iva, aku mau nanya nih, patung ini siapa sih pembuatnya? Patung ini pembuatnya itu Sunarto. Ide pembuatan patung tersebut berawal dari kunjungan Sunarto dan rekannya Kuswandi dari Sanggar Bambu ke kediaman Ahmad Yani setelah 100 hari kepergian sang jenderal. Vina, judul patungnya tuh apa sih? Patung ini berjudul Jenderal Ahmad Yani, di mana menggambarkan kiprah Jenderal Ahmad Yani sejak Perang Kemerdekaan hingga hari-hari menjelang peristiwa berdarah 1 Oktober 1965. Kalau lokasi patungnya di mana sih? Lokasi patung ini, patung Jenderal Ahmad Yani ini berada di halaman Museum Sasmita Loka Pahlawan Revolusi Jenderal Ahmad Yani di Jalan Lembang nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat. Kalau bentuk patung di Indonesianya gimana nih, Vina? Menurut kita semua, ini patungnya termasuk ke patung tradisional. Aku mau lanjut nanya nih, Ashifa. Jenis patung berdasarkan bentuknya ini patung apa sih? Jenis patung ini berdasarkan bentuknya adalah patung figuratif. Karena jenis patung ini yang memiliki bentuk yang mirip atau hasil tiruan dari bentuk hasil aslinya yang ada dalam kehidupan nyata. Jenis patung berdasarkan jenisnya itu kayak gimana sih, Vina? Jenis patung ini berdasarkan jenisnya adalah patung Zondebose, karena bentuk patung ini yang berdiri sendiri dan terlepas di kanan kirinya. Patung ini tidak menempel pada salah satu sisinya seperti yang kita lihat di sini. Ini yang jenis patung berdasarkan fungsinya itu apa ya? Jenis patung ini berdasarkan fungsinya adalah patung monumen, karena patung ini dibuat untuk mengingatkan masyarakat akan suatu peristiwa bersejarah atau tokoh terkenal. Aura, aku mau nanya, jenis patung berdasarkan coraknya tuh apa sih? Kalau menurut aku sih jenis patung ini berdasarkan coraknya itu corak patung imitatif, Kak. Karena corak ini umumnya digunakan dalam seni patung untuk menciptakan replika realistis dari objek atau orang. Terus Kanisa, aku mau nanya nih, berdasarkan bentuk patungnya ini termasuk bentuk apa sih? Berdasarkan bentuk patungnya ini, patung ini termasuk ke bentuk patung tradisional. Karena terlihat dari konsep patung, bahan yang digunakan dari perunggu dan gaya patung yang khas dan mengikuti aturan yang sudah ditentukan. Itu Aura. Aura, aku mau nanya, fungsi patung itu apa sih? Fungsi patungnya ini termasuk ke patung monumental, karena patung ini berfungsi sebagai peringatan bagi seorang tokoh, yaitu namanya Jenderal Ahmad Yani, Kak. Oke, lanjutnya aku mau nanya nih, untuk teknik pembuatannya itu kayak gimana? Pembuatan patung ini menggunakan teknik cor perunggu. Oke. Aura, aku mau nanya dong, alat dan bahan pembuatan patung ini tuh apa ya? Kalau buat alatnya itu ada model atau patung yang akan digunakan sebagai referensi, terus ada pasir cetak, kotak cetakan, alat pengaduk, alat untuk meratakan permukaan cetakan kayak papan, paku atau alat serupa, terus ada alat pemotong, juga sarung tangan pelindung mata atau masker debu biar kita ya nggak kena luka tuh, Kak. Terus habis itu untuk bahannya itu ada bahan cor, biasanya campuran dari semen, pasir, kerikil, terus ada serat kawat atau baja, air, minyak lunakan atau demolding agent. Terus juga ada cara warnanya buat melapisi biar makin cantik patungnya. Oke. Wanita dijajah pria sejak dulu, dijadikan perhiasan sangkar madu. Pembuat patungnya siapa sih? Ini pembuat patungnya adalah Edi Sunarso.
Tina, aku mau nanya, judul patung ini apa? Patung ini adalah patung Wikana dan patung Syarif Tajam. Lokasi patung ini di mana sih? Lokasi patung ini berada di Gedung Doang 45 di Jalan Menteng Raya nomor 31, Menteng, Jakarta Pusat. Bentuk patung di Indonesia itu seperti apa, Vin? Bentuk patung ini termasuk ke dalam bentuk tradisional. Jenis patung berdasarkan bentuknya seperti apa sih patung ini? Jenis patung berdasarkan bentuknya ini adalah patung figuratif karena jenis patung ini yang memiliki bentuk yang mirip atau hasil tiruan dari bentuk aslinya yang ada dalam kehidupan nyata. Jenis patung berdasarkan jenisnya seperti apa sih, Vina? Jenis patung ini berdasarkan jenisnya termasuk ke dalam patung buste karena patung ini menggambarkan bagian tubuh atas dari manusia. Bisa aku mau nanya dong, kalau untuk jenis patung ini berdasarkan fungsinya itu termasuk mana ya? Jenis patung ini berdasarkan fungsinya adalah patung monumen karena patung ini dibuat untuk mengingatkan masyarakat akan suatu peristiwa bersejarah atau tokoh terkenal. Aura, aku mau nanya, jenis patung berdasarkan coraknya dari patung ini tuh apa sih? Kalau dari corak patungnya ini termasuk ke imitatif karena corak ini umumnya digunakan dalam seni patung untuk menciptakan replika realistis dari objek. Bisa, aku mau nanya, untuk bentuk berdasarkan bentuk patung itu patung ini termasuk mana ya? Berdasarkan bentuk patung ini tuh termasuk ke bentuk patung tradisional karena terlihat dari konsep patung, bahan yang digunakan dari perunggu, dan gaya patung yang khas dan mengikuti aturan yang sudah ditentukan. Aura, aku mau nanya, fungsi patung dari patung ini tuh apa sih? Kalau untuk patung ini itu termasuk ke patung monumental, Kak. Dia digunakan untuk peringatan bagi seorang tokoh. Oh iya. Selanjutnya Kak Nisa, aku mau nanya dong, ini untuk teknik pembuatannya kayak gimana? Untuk teknik pembuatannya itu, pembuatan patung ini menggunakan teknik cor perunggu. Aura, aku mau nanya, alat dan bahan dari pembuatan patung ini tuh apa sih? Kalau untuk alatnya itu ada model atau patung yang mau dicetak atau sebagai referensinya, terus ada pasir cetak, ada kotak cetakan, alat pengadu, alat untuk meratakan permukaannya, terus ada juga alat untuk safety kita, Kak. Terus untuk bahannya itu ya bahan cor, serat kawat, air, minyak, lunakan, dan cat untuk mempercantik. Jikalau nanti kita jumpa, ucapkanlah hai pada Nona. Nona Nanin yang jelita, siap menghibur Anda. Kawan-kawan mari berkarya, bersenandung dan bercerita. Tuliskan nada, juga liriknya.